Selamat pagi adik, shalom. Jumpa lagi bersama kami kakak-kakak dari Arastamar Scientist. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan menguji belakang nama Tuhan. Namun sebelumnya kakak mengajak adik-adik di rumah untuk berdiri dan kita akan melakukan yel-yel Arastamar Scientist. Kids bersinarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, kita tahu bahwa ketika kita punya teman baru, maka kita akan senang, bahagia, dan bersuka cita. Maka dari itu kakak mengajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan pujian dan mengikuti kakak-kakak yang di video ini yang menyatakan selamat datang teman baru. Nah adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan ada di tengah kita, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Maka dari itu kakak mengajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan yang menyatakan Tuhan Allah di tengah kita.
tutup mata sambil memuji Tuhan yang menyatakan, tambah hari semakin tumbuh cinta. Semakin tumbuh cinta, sejak pertama ku kenal Yesus. Hari semakin tumbuh cinta, sepanjang hidupku dan semakin dalam terus. Makin cinta kepadamu, oh Tuhanku, makin rindu beri diriku di gereja-Mu. Ku semakin cinta pada keluarga, dan ku bawa jiwa sebagai tanda cinta. Hari semakin tumbuh cinta, sejak pertama ku kenal Yesus. Hari semakin tumbuh cinta, sepanjang hidupku dan semakin dalam terus. Makin cinta kepadamu, oh Tuhanku, makin rindu beri diriku di gereja-Mu. Semakin cinta pada keluarga, dan ku bawa jiwa sebagai tanda cinta. Makin cinta kepadamu, oh Tuhanku, makin rindu beri diriku di gereja-Mu. Semakin cinta pada keluarga, dan ku bawa jiwa sebagai tanda cinta. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang datang bersekutu pada hadirat Paku. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati ibadah kami. Terlebih juga Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita dalam firman-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkati selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh salah satu dari kakak-kakak Alastamar Saint Kids. Namun sebelumnya kita masih memuji Tuhan yang menyatakan buku yang terindah. Kawan, selalu katamu
kami supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Berkati adik-adik yang ada di rumah, Engkau yang menolong mereka untuk mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau sudah kita dapatkan bersama, kita akan membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, supaya kita lebih menghafal ayat hafalan kita pada hari ini, kita akan memperagakannya. Teman-teman yang ada di rumah akan mengikuti kakak-kakak yang ada di video ini supaya kita lebih menghafal. Ya, ayo kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Halo adik-adik, baik. Tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan dari Yohanes 13. Dari Yohanes 3 ayat 16 maksudnya. Nah, kali ini bertemu dengan Kak Ferius ya untuk menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kali ini kita akan berbicara mengenai cinta Tuhan Yesus ya. Cinta Tuhan Yesus kepada anak-anak. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa cinta Tuhan Yesus sangat besar ya, sangat besar. Dia mengasihi teman-teman dan mengasihi kakak di tempat ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kali ini seperti yang ada di gambar ini, ya, kita tahu bahwa ini gambar apa? Ini adalah gambar love ya, gambar love atau hati. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita tahu bahwa cinta Tuhan Yesus bagi anak-anak sangat besar ya, tidak ada taranya. Nah, adik-adik, kita tahu ketika kita masih ada dalam kandungan, kita telah berdosa ya, kita telah berdosa. Sama seperti air ini, tahu enggak? Air ini hitam sekali ya, hitam sekali. Dia tidak ada putihnya, tetapi tahu nggak? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia datang di tengah-tengah air ini, ya. Kita ibaratkan bahwa air ini adalah dosa kita yang kita telah dipenuhi oleh dosa, sehingga kita hitam seperti air ini. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia datang di tengah-tengah. Kira-kira air ini putih tidak ya? Nah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan terus Dia menyucikan kita dari dosa kita, Dia menghapus dosa kita. Kira-kira putih enggak ya air ini? Simsalabim.
Wah, jadi putih. Nah, tahu nggak bahwa cinta Tuhan Yesus sama seperti air tadi. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kira-kira kita lihat dari apa saja ya anak-anak yang sudah hidup di dalam cinta Tuhan Yesus. Yang pertama, anak-anak yang sudah cinta Tuhan Yesus, yang sudah hidup di dalam Yesus, dia adalah ini, lihat apa yang ada di gambar ini. Kira-kira seperti apa ya karakter yang ada di sini? Nah, di sini orang yang sudah hidup di dalam cinta Yesus, ya, anak-anak yang sudah hidup di dalam cinta Yesus, dia akan suka menolong sesama, ya. Seperti gambar yang di bawah ini, ya. Dia menolong temannya. Dia menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Dia tidak egois, dia tidak membuat temannya menangis atau membuat temannya jengkel dengan karakternya. Nah, kita patut untuk meneladani adik ini, ya, bahwa dia karena dia sudah cinta dengan Tuhan Yesus, dia sudah hidup di dalam Yesus, akhirnya dia menampakkan cintanya dengan Yesus melalui berbuat baik kepada temannya. Nah, kira-kira yang kedua apalagi ya ciri-ciri orang yang sudah hidup di dalam cinta Tuhan Yesus? Yang keduanya adalah seperti ini. Nah, kita lihat bahwa adik ini sedang menangis, sedang sedih. Dia mungkin tidak ada temannya waktu itu, ya. Mungkin dia sedang mengalami satu masalah. Mungkin kalau kita dilihat di sini, dia sedang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, jadi ternyata adik yang satu ini, dia karena sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah cinta dengan Tuhan Yesus, dia menghampiri temannya ini. Dan dia menghibur, dia membuat temannya ini menjadi tenang sehingga adik ini tidak menangis lagi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kira-kira kita bagaimana ya? Nah, teman-teman, ketika kita melihat orang lain, ketika kita melihat teman kita yang sedang di dalam, mungkin sedang menangis karena tidak ada orang yang peduli dengan dia, mungkin ada orang yang menangis karena mungkin dia sedang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yuk, mari kita sama-sama untuk merangkul, kita sama-sama untuk bermain dengannya. Nah, kira-kira apa lagi ya? Kira-kira ciri-ciri orang yang sudah hidup di dalam kasih Yesus atau di dalam cinta Yesus. Yang ketiga adalah dia sukacita bersama dengan keluarganya. Nah, ini yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah dia menolong orang. Yang kedua adalah dia selalu ada buat orang lain, ya. Dia selalu ada buat orang lain. Dan yang ketiga adalah dia mengasihi keluarganya. Ya, jadi dia bersukacita. Kita lihat ini. Ya, kita lihat bahwa mereka sudah hidup di dalam Kristus, mereka sudah hidup di dalam cinta Tuhan Yesus, akhirnya mereka bersukacita. Nah, jadi ciri-ciri orang yang sudah, ciri-ciri anak Tuhan, ciri-ciri adik-adik yang sudah mengenal cinta Tuhan Yesus adalah harus memiliki sukacita. Seperti saya. Nah, jadi teman-teman yang ada di rumah, kita harus mampu mengasihi atau mampu mengaplikasikan cinta Tuhan Yesus kepada sesama kita. Nah, untuk itu saya percaya bahwa teman-teman yang ada di rumah mau mencintai Tuhan Yesus. Untuk itu, jika teman-teman mau mengikuti Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yuk mari kita berdoa. Ikuti ya kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus hidup di dalam cinta-Mu. Kami mau Engkau yang menolong kami supaya kami lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Dedek, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh salah satu dari kakak-kakak dari Aras Taman Saint Kids. Nah, pada saat ini Dedek, pasti respon kita terhadap firman Tuhan tadi, bagaimana adik-adik harus cinta dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana kita akan mengalami sukacita ketika kita cinta dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu kita akan respon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Cuip Cuip Pam Pam Pam.
masih memuji Tuhan yang menyatakan bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bapa kami di surga, kami anak-anak bersyukur pada pagi hari ini bisa beribadah, bersekutu melayani Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, di mana adik-adik di rumah diajarkan bagaimana mencintai Tuhan Yesus, bagaimana hidup rukun bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah cerita firman itu akan didengarkan, bahkan adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita masih melakukan di Al Astamar Saint Kids. Saya mengundang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri.